dirahmati Allah, mari kembali sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini hanya atas izin dan rahmat Allah Juala, bersama-sama kita telah dapat membaca, melantunkan, menyimak, serta mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang bersama-sama kita mengawalinya dengan ayat ke-32 pada surah ke-14 surah Ibrahim dan mengakhirinya pada ayat ke-34. Mudah-mudahan atas segala kesabaran, perjuangan, dan ikhtiar yang bersama-sama kita melakukan di dalam menyiapkan diri dan melaksanakan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu rahmat, barakah, hidayah, maghfirah, dan ridhonya untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan baiklah Bapak dan Ibu, sebagaimana yang telah kita sampaikan bahwa pada pagi hari ini kita akan melanjutkan acara kita dengan mendengarkan sama-sama tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, dan alhamdulillah beliau telah hadir bersama-sama kita pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, bahagia sekali kami bersama seluruh peserta atas kehadiran Ustaz pada pagi hari ini. Dan tentunya bahagia pula mendapati Ustaz sehat walafiat dan terlihat Ustaz segar sekali pagi ini Ustaz. Semoga Ustaz senantiasa dalam limpahan rahmat barakah dari Allah Ustaz. Dan Ustaz, sebagaimana yang telah kami laksanakan, kami telah membaca pada pagi hari ini 3 ayat Ustaz, hanya 3 ayat dari ayat 32 sampai dengan ayat ke-34. Kami berharap sekali Ustaz, sebagaimana biasa dapat memberikan pencerahan dan penjelasan dari ayat-ayat yang kita baca di pagi hari ini, ataupun hal-hal lainnya terkait dengan ayat ini, ataupun ayat ataupun surah lainnya. Kami persilakan Ustaz, dan bersama kita pada saat ini sudah hadir 851 orang peserta. Dan insya Allah Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kami telah menyediakan juga sebagaimana biasanya YouTube channel dari NBO ini. Insya Allah apabila ada saudara kita yang tidak sempat memasuki forum dikarenakan sampai angka maksimum nanti, dapat disampaikan, dapat membukanya melalui YouTube channel yang telah kita sediakan. Kami persilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dirindukan, dicintai, dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari Jumat yang penuh berkah ini kita kembali berjumpa, mewujudkan rasa kerinduan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengkaji firman-Nya. Hari ini kita akan membahas suatu ayat yang sangat indah. Memang semuanya indah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kali ini kita akan mencoba masuk, mendalami makna batin, makna spiritual, makna esoterik daripada ayat-ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ladzi khalaqas samawati wal ardh wa anzala minas sama'i ma'a wa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajri fil bahri bi amri wa sakhkhara lakumul anhar wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamar da'ibaini wa sakhkhara lakumul laila wan nahar wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Allah di sini disebutkan dirinya sendiri, bukan Rabbul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Jika Allah menekankan dirinya sebagai Allah, bukan sebagai Rabbun atau Ilahun atau Asmaul Husna yang lain, menandakan Allah yang Maha Dikjaya, Allah yang Maha Perkasa, memperkenalkan dirinya. Allahu ladzi khalaqas samawati wal ardh. Khalaqah
itu menciptakan. Tapi di dalam bahasa Arab itu menciptakan dari tiada menjadi ada itu khalaqah. Menciptakan dari bahan bakunya sudah ada, ja'alah. Ya. Menciptakan ada unsur-unsur kedua, ketiganya. Tinggal kita melakukan rekayasa sintesa. Itu biasa disebutkan sana'ah. Dan menciptakan dengan sesuatu yang sifatnya monumental, fatarah. Ya. Kemudian menciptakan dengan segala-galanya itu untuk menakjubi Allah Subhanahu wa taala, itu fatarah. Ansya'ah, menghadirkan sesuatu yang tadinya tidak ada. Jadi itu ada banyak arti di dalam, ada banyak bahasa Arabnya menciptakan. Tapi begitu kita menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, semua 7 kosakata tadi itu menjadi hanya satu, menciptakan. Khalaqa di sini, Allahu ladzi khalaqas samawati wal ardh. Allah lah yang menciptakan. Berarti as-samawat al-ard ini pernah tidak ada, dan bahan bakunya itu nggak ada. Pokoknya dari Allah lah semuanya. Itulah yang disebut dengan khalaqa. Khalaqa juga tidak ada yang mencampuri Allah dalam proses penciptaannya. Tetapi kalau konsep lain seperti ja'ala sana'a, misalnya ja'ala itu kan contoh ayatnya, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban. Jadi inna khalaqnakum min dzakar, jadi laki-laki perempuan itu intervensinya Allah nggak ada di situ, kemahaagungannya Allah. Tetapi ketika berbicara tentang syu'ub, jamak dari sya'bon, sya'bon itu adalah suku bangsa. Tidak mungkin ada suku bangsa etnik tanpa ada laki-laki dan perempuan, kan Bapak Ibu. Jadi bahan bakunya atau cikal bakal, atau tidak mungkin ada suku, ada bangsa tanpa ada manusia, kan. Jadi manusianya itu merupakan cikal bakal hadirnya sebuah suku. Tidak mungkin ada suku bangsa tanpa ada manusia. Manusia siapa yang mengadakan? Allah. Maka itu disebutkan ya ayuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum. Jadi khalaqal insana, bukan ja'alal insana. Khalaqal insana, tetapi ja'ala syu'ub. Allah menciptakan bangsa. Jadi kalau bahasa Indonesianya itu miskin sekali bahasa Indonesia kita, ya. Pernah saya contohkan, saya duduk, berdiri lalu saya duduk, jalasa. Kalau saya tidur, saya bangun lalu saya duduk. Bahasa Arabnya itu qa'adah. Jadi qa'adah duduk setelah tidur, jalasa duduk setelah berdiri. Itu. Fakir, miskin, sama-sama diartikan. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu miskin, pengeluarannya setiap hari itu 50.000 satu keluarga. Ya, tapi pendapatannya cuma 20.000. Itu miskin, besar pasak daripada tiang. Tapi kalau fakir, nggak ada pendapatannya sama sekali. Padahal pengeluarannya untuk makan keluarganya 20.000 minimum. Bukan lagi besar pasak daripada tiang. Pasaknya pun juga nggak ada. Jadi fakir itu lebih parah daripada miskin itu sendiri. Dalam ayat itu, sedangkan miskin harus dibasmi, apatah lagi al-fakir. Ara'aita alladzi yukadzdzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ya. Orang beragama palsu kalau tidak mau memperhatikan masyarakat miskin. Apalagi masyarakat fakir, ya kan? Kita ini berada dalam ambang pintu fakir. Jadi 360 juta sekarang ini terancam ekstrim, terancam fakir di seluruh dunia ini.
Ya, jadi 60 negara diderah dengan krisis global yang paling dahsyat. Ya, kita sih bisa bersyukur sedikit ya Indonesia ini, karena apa? Alhamdulillah kita masih ada sedikit, apa ya, bukan sedikit, mungkin banyak lah. Maka itu kita perlu memang betul-betul bersyukurlah. 60 negara yang terdampak, belum selesai kita merasakan dampak daripada virus corona secara global. 2,5 tahun, datang lagi perang Rusia Ukraina. Bayangkan Bapak, 150 juta ton ya beras di dua negara penghasil gandum ini gak bisa keluar dari negeri itu. Jadi dampaknya ya inflasi, pemakan gandum terutama kan. Ya kita makan beras, dan berasnya pun juga produksi sendiri kan. Bahkan kita sudah surplus 3 tahun terakhir. Jadi bayangkan negara-negara tetangga kita misalnya, ya harga beras kita per kilo masih 10.850 ya. Ya itu beras yang umum. Tapi di Cina ya 26.900 rupiah loh kalau dirupiahkan. Amerika 53.000 per kilogram. Korea Selatan 54.000 per kilogram. Jepang tuh harga berasnya 1 kilogram itu 66.150 rupiah. Bayangkan kita cuma 10.870. Alhamdulillah. Memang ada krisis kenaikan bahan bakar karena subsidi kita ini seperti apa ya, rasionalnya pemerintah itu. Ini bukan bahasa pemerintah, tapi kita lihat juga secara rasional bahwa subsidi yang membengkak ya. Tidak ada negara yang seperti Indonesia mampu mensubsidi 502 triliun per tahun bahan bakarnya. Bayangkan di negara lain 4 kali lipat harga bahan bakarnya dari harga normal, tapi nggak ada subsidinya sedikit pun. Maka itu inflasinya anjlok. Turki misalnya, inflasinya per 3 minggu lalu saya lihat di statistiknya itu masih apa ya, 75%. Angka inflasinya 75%, Masya Allah. Ya, Korea Selatan yang dulu hebat itu, ya inflasinya itu 6,3%. Ya, padahal dulu dianggap itu sebagai negara yang paling stabil diantaranya kan. India masih 6,73%. Ya. Thailand tetangga kita 7,1%. Apalagi Malaysia ya, dan negara tetangga kita dulu yang mengejek Indon segala macam itu di atas 7%. Nah, kita alhamdulillah per 3 minggu yang lalu, saya nggak tahu, saya kan di luar kota, saya di Semarang kemarin dari Sulawesi ini, nggak ikuti perkembangan perkembangan moneter kita. Sekarang 3 minggu yang lalu itu masih 4,9%. Saya nggak tahu per hari ini. Nah, Eropa 8,9%, Amerika 8,5%. Nah, jadi inflasi sedemikian hebat, Eropa apalagi Spanyol. Jadi kalau kita di luar negeri, Bapak Ibu sekalian, kita itu bersyukur sekali sebagai bangsa Indonesia, dielu-elu, dipuja-puja sebagai negara yang tahan banting gitu ya. Stabilitas politiknya, keamanannya dan seterusnya. Itu tadi ayat yang dibacakan terakhir itu ya. Wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kita mau menghitung-hitung nikmat, maka tidak bisa. Itu data terakhir bulan lalu PBB ya, UNICEF. Ya, Indonesia itu negara yang paling harus bersyukur di muka bumi ini. Ya. Selain presiden G20, kita presiden 20 negara berkembang. Hanya 3 negara besar muslim di situ, Indonesia, Turki, dan Arab ya kan. Jadi kita ini Masya Allah, kalau tidak bisa mensyukuri nikmat Allah itu kebangetan. 350 juta
kemiskinan ekstrim ini mengancam dunia. Mereka makan siang tidak bisa makan malam loh Bapak Ibu. Nah jadi apa yang disampaikan tadi, kalau kita menghitung nikmat Allah, Masya Allah. Belum lagi ya dingin banjir di mana-mana. Kita juga ada banjir, tapi insya Allah tidak seperti mematikannya. Coba kita lihat di Afghanistan dan di Pakistan. Ribuan loh mati loh Bapak. Sampai sekarang ini kedinginan. Ya sebentar lagi musim dingin, nggak punya rumah gimana tuh? Nah, di Iran. Nah Indonesia ini harus bersyukur. Ya, tetapi juga ini tidak boleh diakui bahwa pemerintah hebat. No, tidak mungkin. Doanya umat Islam yang mayoritas ini juga sangat penting. Keringatnya mereka itu. Jadi tidak bisa ada yang mengklaim bahwa kita ini yang berhasil. Enggak. Semua total kita ini sama-sama berkeringat memajukan bangsa. Tidak bisa diklaim oleh hanya pemerintah atau kementerian tertentu. Pokoknya semua jangan dipandang enteng. Keringat masyarakat yang sabaran ini. Ya. Taat sekali terhadap pemerintah. Ya, ayo kita jangan menggunakan barang impor. Kurang apa taatnya masyarakat rakyat Indonesia ini. Ya. Tapi jangan ada yang mengel di air keruh, ya kan. Kita sabar, tetapi ada yang juga membawa kabur uang negeri kita keluar, itu kan juga nggak fairness. Jadi pemerintah tidak boleh memihak pada kelompok-kelompok minoritas oligarki seperti itu. Sebab itu ya kita lihat Taman Makam Pahlawan, malu kan kita. Seluruh Indonesia Taman Makam Pahlawan itu dipadati oleh makam-makam pahlawan Islam. Tapi yang menikmati kekayaan bangsa ini, ada nggak neneknya di Taman Makam Pahlawan? Jangan-jangan nggak ada. Nah, itu kan nggak fair. Bangsa yang berdarah-darah sampai merdeka, tapi terusir-usir setelah merdeka. Yang menikmati pendatang luar, pendatang baru. Ironisnya, kepemihakan mereka itu terhadap mereka itu dimenangkan oleh sistem kita. Coba lihat sistem perbankan sekarang. Nggak bakalan orang pribumi miskin bisa minjam uang di bank. Apa yang bisa dipinjam, KTP-nya aja nggak ada. Boro-boro borok. Sementara yang punya borok itu dimanipulasi, borok satu digadaikan ke tempat yang lain. Gampang kok diatur. Nah, hal-hal seperti ini jangan ada cerita seperti itu lagi dalam era krisis seperti sekarang ini. Sebab ya saya khawatir kalau kita berada dalam sebuah posisi, Bapak Ibu sekalian, itu ada yang disebut dengan masa, kalau dalam agama Hindu itu disebutkan masa Kaliyaga. Jadi ada sebuah era Kaliyaga itu di mana suatu zaman itu rasa ketuhanannya itu sudah nggak ada lagi. Susah sekali menghadirkan Tuhan, walaupun sholat juga susah menghadirkan Tuhan kok. Jadi kita berada pada apa yang disebut dengan situasi teras tafada. Teras tafada itu di mana-mana orang berbicara tentang Tuhan, di mana-mana bicara tentang agama, tapi kemanusiaan tidak diperhatikan. Miskin semakin menjerit, padahal diskusi di mana-mana, pamflet ceramah di mana-mana tentang Tuhan, tapi rasa kemanusiaan tidak diperhatikan. Itu suatu era disebut dengan teras tafada atau Kaliyaga. Zaman tidak ada lagi feeling God kita. Feeling God kita itu enggak ada. Baca Quran tapi ingatannya kemana-mana. Jujur ini Bapak Ibu. Mungkin kita juga sama. Salatnya itu semakin sedikit khusyuk. Kontemplasi kita sudah mulai kurang sekarang. Maka itu saya mohon kepada kita semua, apa yang disampaikan pagi ini bagus. Kita ada semacam simaan itu kayak mantra ya. Mantra itu dalam agama Hindu itu sama dengan mirip tafakur ya, tazakur. Udkurullah kathiran. Dalam situasi seperti ini kita perlu banyak berzikir. Jangan sedikit.
Nah, zikir itu dua macam. Zikir dalam pengertian mengingat, merenungi tadi ayat yang terakhir kan. Wa in ta'udu nikmatallah. Kita renungkan apa yang kita miliki sekarang, Masya Allah. Dalam era semua dunia ini sulit menjerit, nah kita masih tidak terasa kerismonnya kan di Indonesia ini, belum terlalu terasa. Nah, tapi zikir itu juga ada yang disebut dengan penyebutan. Ya, maka itu perlu juga simaan, melakukan ayat-ayat, memperdengarkan suara azan, memperdengarkan salawat Nabi dengan intonasi. Jadi kita perlu bernyanyi, maka itu semua ahli spiritual itu ya, agama itu juga mementingkan apa itu nyanyian lagu. Lagu itu apa? Mengekspresikan proses mengekspresikan perasaan dengan intonasi suara tertentu. Itulah tarekat-tarekat itu kan. Jangan melihat suaranya jelek, ya kan? Tapi kita sing for God, ya. Kita bernyanyi untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ada intonasi yang mampu menyentuh gendang telinga kita yang membuat kita itu shock terapi ingat Allah pada saat itu. Maka itu ada qasidah, ya. Misalnya kita ada salawatan la ilaha, itu tarekat Qadiriyah Naqsyabandi itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu la ilaha illallah. Jadi tarik dari bawah ke atas menutup cakra, 7 cakra itu. Bagian bawah badan kita ada lubang situ. Biasanya suka melakukan dosa besar, ada kemaluan, ada perut yang suka mengkonsumsi yang haram, ada kalbu yang selalu kemana-mana perginya, ada tenggorokan yang memasukkan semua gudang-gudang halal haram itu. Kemudian ada mulut yang bisa mengucapkan segala macam aibnya orang lain, ada hidung, ya ada pikiran. La ilaha illallah, tutuplah pintu iblis di situ. Lalu membangun perisai ke kanan, ilaha illallah ke kiri. Jadi kita hidup dalam sebuah kapsul terproteksi oleh tidak ada pintu masuknya iblis. Itulah makna mantra dalam Islam, zikir-zikir dalam Islam. Dan semua agama ada mantra-mantranya. Dalam Islam itu juga ada, Bapak. Jangan dikira. Membaca subhanallah 33 kali itu ajaran hadis sahih muttafaqun alaih. Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa yang membaca 10 kali di pagi hari akan terbebas dari fitnah dan kesulitan hidup sampai sore. Barang siapa yang membaca 10 kali sesudahnya akan diselamatkan dari berbagai fitnah dan kesulitan hidup sampai pagi. Maka itu wiridnya orang tua kita, dan itu ada hadisnya. Itu enak diucapkan, gampang juga menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah yang perlu vibrasi menyebut nama Tuhan itu, ya itulah. Jadi zikir itu menciptakan getaran-getaran ilahi dalam diri kita dengan cara menyebutkan nama-nama Allah dengan intonasi tertentu. Ya, sama agama-agama Kristen juga kan, nyanyian kudusnya itu kan. Ya, Buddha, Om Mane Padme Om, ya kan. Itu Hari Rama, Hari Krishna, Hari Krishna, Hari Krishna, Hari Rama, Hari Krishna. Jadi Krishna itu kan Tuhan ya. Jadi Hari Rama itu artinya tiada Tuhan selain Allah juga. Nah, jadi mungkin perlu kita kembali ya bahwa dalam situasi krisis seperti ini, kontemplasi apa sih maknanya kontemplasi paling tepat itu ya? Takhanus bahasa Arabnya. Jangan setelah salat Bapak Ibu langsung Assalamualaikum, Assalamualaikum kabur. Curilah perhatian dari iblis. Pada saat kita selesai salam, tegakkan tulang rusuk, tulang belakang kita ke atas, tutup mata. Ya, persis kalau orang di dalam kalau dalam agama Hindu Buddha itu kan ada yang disebut dengan yoga ya kan. Yoga itu apa sih namanya yoga itu kan? Yoga itu manunggalung kali kaula Gusti ya. Ya, ittihad dalam bahasa tasawuf yaitu kita menyatukan diri kita dengan Allah. Kita berasal dari Dia dan kembalikan diri kita kepada Dia kan.
Mutu qabla anta mutu, kata Rasulullah, matilah sebelum mati sesungguhnya. Itulah yang disebut dengan ya yoga. Yoga itu dalam agama Hindu itu ada yana yoga, ya, bagi orang-orang yang punya kemampuan spiritual, intelektual. Yana yoga itu ya ma'arifah itulah. Ya, seperti kalau kita di Nuh itu ada pengajian Senin Kamis jam 6 Bapak itu lebih kepada yana yoga. Tapi ada bakti yoga, yaitu ungkapan cinta itu. Ya, emosionalitas kita itu kita tumpahkan kepada Allah dengan cara melakukan ketaatan. Ya, salat, ya, kemudian juga melantunkan pengajian ayat suci Al-Quran, melantunkan suara azan yang baik, mendengarkan bacaan imam yang merdu, memutar lagu-lagu simaan Al-Quran yang misalnya Syekh Sudais, ya. Itu penting, itu intonasi suara itu menggetarkan batin kita sehingga kita bisa mengingat Allah. Itu namanya apa ya, mantra-mantra suci. Kalau dalam agama lain disebutkan, kita itu zikir. Cuma kita kalau menyebut mantra yoga itu syirik, musyrik, enggak. Kita pakai istilah Islamnya itu zikir, tafakur itu. Nah, yoga itu bisa kita wujudkan dalam bentuk nyanyi, bahkan dalam bentuk gerakan. Maka itu Jalaluddin Rumi itu di samping dia meniupkan alat musiknya, surungnya itu kan, ya, tasbih-tasbihnya. Ketika dia melakukan peniupan suling, dia seolah-olah mengungkapkan, wahai Tuhan, dengarkanlah jeritan-jeritan kerinduan hati kami kepadamu, sambil meniup suling. Jadi suling itu kan tidak mungkin bisa menciptakan suara yang bening kalau ada ampas-ampas bambunya. Maka itu ampas bambu yang bisa menghalangi bunyi yang tajam itu, yang nyaring itu, dibuka. Ya, selama masih ada dosa yang bersarang dalam kalbu kita, tidak akan pernah melahirkan bunyi yang nyaring. Nah, ketika kita berzikir, bernyanyi, seruling, musik itu sangat penting untuk ikut membeningkan batin kita. Maka itu di dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali, orang yang tidak bisa menikmati seni itu pertanda ada ampas-ampas dalam batinnya yang belum bersih. Orang yang tidak bisa menikmati seni, ya, dia tidak bisa khusyuk dalam sholat. Kenapa? Seni itu kan kelembutan jiwa sebetulnya, mengekspresikan jiwa. Maka itu simaan Quran seperti tadi pagi oleh karya kita itu sangat bagus. Karena itu saya mohon betul pada kita jangan memandang enteng simaan-simaan ini. Ya. Kemudian juga ada yang disebut dengan karma yoga. Karma yoga itu apa? Dia nggak bisa ma'rifah-ma'rifahan. Aku nggak bisa, batin saya itu memang kerjaannya nggak bisa sholat, nggak bisa kontemplasi, nggak bisa tafakur, tapi juga aku nggak bisa melakukan ketaatan, aku nggak bisa puasa Senin Kamis, aku nggak bisa ikut pengajian karena bisnisnya segala macam. Oke, nggak apa-apa, tapi nyumbang. Ada yatim piatu, ada pesantren, ada masjid. Itu anak tangga menuju langit. Jadi ada 3 anak tangga menuju langit: jalur ma'arifah kognitif, nah, jalur ketaatan ibadah itu juga bisa, dan jalur bakti sosial itu disebut dengan karma yoga. Kalau kita mampu ketiga-tiganya itu disebut dengan raja yoga. Jadi bisa kognitif ma'rifahnya juga oke. Kemudian juga bisa rasa mengungkapkan rasa cinta baktinya kepada Allah dengan penuh kekhusyuan, oke. Dan juga bisa nyumbang, bisa membantu fakir miskin. Itu ketiga-tiganya itulah yang disebut dengan raja yoga. Dalam Islam itulah insan kamil, Bapak Ibu. Nah, jadi kalbu ini harus dirawat dan dipelihara. Kalbu itu kan menganga. Ada yang mengarahkan kita ke atas, ya, zauq rohani itu, ya. Itulah nanti akan menciptakan spiritual yang bening. Itu yang akan melahirkan mukhlas. Mukhlas itu keikhlasan pemberian Tuhan. Bukan lagi mukhlis yang kita upayakan dari bawah.
Itu kalbu yang masih sudur, masih batin itu. Jadi kalau keikhlasan itu masih upaya, masih itu rendah. Tapi kalau keikhlasan itu kita peroleh secara niscaya dari atas, itu sudah tingkat tinggi itu. Itu sudah masuk kita kepada wilayah as-sama, nanti saya jelaskan. As-sama itu bisa masuk ke wilayah celestial. Celestial itu artinya sifat langit, ketinggian, keagungan, abstrak, dan kedekatan dengan Tuhan. Tapi kalau masih kita dibawa berkutat dengan urusan duniawi, kita masih di dunia terestrial yang kasar, ya, yang cenderung negatif, didikte oleh hawa nafsu. Itu bumi banget, tanah banget, belum langit. Nah, kita perlu menciptakan suasana batin yang penuh dengan cinta. Kita harus menghadirkan apa yang biasa kita istilahkan dengan the saint lover, pencinta suci, cintanya para sufi, mahabbahnya Rabi'ah Adawiyah. Ya Allah, aku menyembah Engkau bukan karena ingin masuk surga, bukan juga karena takut neraka. Kalau aku menyembah Engkau karena aku ingin masuk surga, jangan bakar surga itu. Aku tidak butuh surga. Kalau aku masuk neraka, kalau aku takut neraka lalu aku beribadah, masukkan aku ke neraka itu. Aku menyembah Engkau karena aku cinta terhadapmu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Nah, jadi kalau ini semuanya kita mampu fokus cinta hanya kepada Allah, tawakal sepenuhnya kepada Allah, taslim, maka selamat tinggal penderitaan, selamat tinggal kekecewaan, selamat tinggal rasa sakit, selamat tinggal krisis. Tangan-tangan Tuhan yang penuh keajaiban itu akan bekerja. Di mana ada kepasrahan, ketulusan, maka di situ akan ada tangan-tangan invisible hand Allah, tangan-tangan ajaib yang akan menolong kita. Nah, ini yang nggak ada di sini. Jadi krisis seperti sekarang tidak bisa diselesaikan dengan logika only, tapi kita perlu ada kesadaran intelektual spiritual, Bapak Ibu. Ini yang kurang. Perlu istighasah, perlu ada semacam teriakan bersama memanggil Tuhan dengan nada yang sama. Itu yang akan menggetarkan langit, vibrasi zikirnya orang bumi yang akan menggetarkan langit, menurunkan hujan. Bapak Ibu sekalian, inilah yang kita bahas. Alladzi khalaqas samawati wal ard wa anzala minas sama'i ma'a wa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajri fil bahri bi amri wa sakhkhara lakumul anhar. Ya. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Wa anzala minas sama'i, dan Allah yang menurunkan dari langit itu ma'an, air. As-sama itu bisa berarti the blue sky, ma'an itu bisa berarti air hujan. Tetapi makna spiritualnya Quran tidak hanya itu. As-sama juga bisa berarti celestial, ya, sumber cahaya, sumber illumination, ya. As-sama itu berarti pusat iluminasi. Ma'an itu bisa berarti semacam kedamaian, ketentraman, kebahagiaan. Ya, bukankah cahaya kedekatan diri dengan Allah itu bisa melapangkan dada? Jadi orang yang disiram dengan air langit, ya, maka dadanya akan menjadi lapang. Fa akhraja bihi minas thamarati, maka akan tumbuhlah kreasi-kreasi yang cerdas. Ya, at-thamarat itu bisa berarti buah-buahan, tetapi juga bisa berarti berbagai macam kenikmatan. Rizqan lakum. Apa yang dimaksud rezeki, Bapak Ibu sekalian? Sayang sekali rezeki ini adalah terbatas pemahaman kita. Rezeki itu apa? Rezeki itu bahasa Arab, tapi nggak ada bahasa Indonesianya asli. Nah, mungkin kalau kita lihat di dalam referensi bahasa Inggris, rizqon itu bisa blessing atau a boon of God. Blessing itu keberuntungan dari Allah. Daily bread itu makanan sehari-hari, livelihood itu mata pencaharian, bisa living, yang rezeki itu bisa berarti living, kehidupan, maintenance, jadi ongkos biaya kehidupan, itu rezeki semua itu. Ya, mean of living itu makna kehidupan. Ya, memang
sekecil apapun harta kita, tapi kita rasakan makna kehidupan, itu namanya berkah. Ada possessionis. Possessions itu barang-barang pemilikan kita, properti misalnya. Properti itu ya tempat tinggal, perumahan kita, real estate, ada subsistence, nafkah kehidupan sehari-hari. Ya, sustenance itu rezeki, nafkah, ada wealth, kekayaan, itu semua berarti rizki. Jadi rezeki itu not only physically, tetapi juga rasa kebatinan yang tenang, tentram, itu yang kurang sekarang ini. Kenapa? Karena kita syukurnya kurang. Akhirnya kita pengap jadinya. Kaya sih kaya, properti banyak, tapi hatinya miskin. Padahal al-ghina nafs, kekayaan itu adalah kekayaan hati, bukan kekayaan harta. Jadi as-sama bisa berarti langit dalam pengertian. Blue sky bisa juga berarti celestial. Celestial itu kemahaagungan Allah. Dari situ akan turun al-ma, di situ bisa berarti sesuatu yang menyejukkan batin, sesuatu yang melapangkan dada, sesuatu yang akan menimbulkan kreasi-kreasi, sesuatu yang akan menumbuhkan tanaman-tanaman, apa namanya istilahnya itu, spirituality yang dalam, sehingga sedikit tapi terasa banyak, itu namanya berkah. Wa sakhkhara lakumul fulka litajri fil bahri bi amrihi. Lalu Allah pun juga menundukkan semuanya. Sakhkhara, konsep taskhir. Kita sebagai khalifah kan, representatifnya Allah. Bayangkan, laut yang sedemikian ganas itu ditaklukkan dengan perahu, kontainer bisa kita bawa ke Amerika. Mana mungkin kita bisa mikul atau pakai kuda. Bahkan besi bisa terbang, udara bisa ditundukkan. Kenapa? Anak kecil bisa mengembala kebo yang gede-gede itu. Mau-maunya kerbau itu disembelih dengan tunduk. Itu sakhar. Semua gunung ditaklukkan, diratakan dengan tanah. Semua alam semesta ditundukkan oleh manusia. Tapi kita jangan melampaui batas. Pendudukan alam semesta itu mau asal manusia tidak melakukan israf melampaui batas. Kapan manusia melampaui batas, maka itulah nanti yang akan melahirkan percepatan proses dunia ini kiamat, Bapak Ibu. Over maskulin menjadi khalifah itu bahaya. Maka itu agama itu berfungsi untuk menciptakan the power of femininity in our attitude. Ya. Kekuatan feminin ini sangat penting. Ini sudah ditenggelamkan oleh hipermaskulin di mana-mana. Padahal Allah memperkenalkan dirinya, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji Allah yang memelihara, melembutkan, mengasuh, ya, memberikan kasih sayang terhadap alam semesta. Allah tidak mengatakan alhamdulillah ilahil alamin, tapi rabbul alamin. Kalau ilahun itu kapasitas Allah sebagai maha maskulin, rabbun itu kapasitasnya sebagai maha feminin. Nah, kita diminta untuk mencontoh femininitinya Allah, bukan mencontoh maskulinitinya Allah. Kesombongan itu selimutku, jangan ada yang pakai. Sombong itu maskulin, jangan ada yang pakai selimutnya Allah. Tapi pakailah femininitinya, sifat-sifat kelembutannya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi khalifah. Nah, semakin maskulin kita mengelola alam semesta, semakin dunia ini cepat kiamat. Tapi semakin feminin kita mengelola alam semesta, semakin panjang usia dunia ini. Maka itu kita perlu belajar kepada masyarakat tradisional kita. Penuh persahabatan dengan alam. Ada upacara laut, ada upacara sungai. Itu bukan menyembah sungai, bukan menyembah laut, tapi melakukan silaturahim dengan laut. Tetap menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti coba kita lihat Nabi. Sahabatnya apa? Pohon. Begitu dia membuang air, ya, bergeserlah pohon-pohon itu menutupi dirinya sehingga menjadi semacam kamar. Ketika untanya dan kudanya diganti, nangis terseduh-seduh karena akan digantikan oleh unta yang lebih segar. Maka itu pedangnya Nabi dikasih nama, cangkirnya nggak suka diganti-ganti, cerminnya, kemudian sisirnya, ada hadisnya tuh. Kita kan ganti-ganti saja dah, ya. Masih bagus, handphonenya ganti lagi. Nggak ada lagi spiritualitasnya handphone itu.
Mobilnya masih bagus, ganti mobil. Rumahnya masih bagus, ganti lagi. Nggak ada spiritualitasnya. Spiritualitas itu bukan barunya, tetapi itu langganan spiritual keakraban kita dengan rumah itu. Nah, ini kita sudah terkooptasi oleh materialisme yang sangat kencang, sehingga rasa ketuhanannya pun juga hilang. Salat sih salat, tetapi Masya Allah. Nah, inilah wasaharakum syams wal qamar, semua ditundukkan. Asyams itu bisa berarti desahan matahari, tapi itu juga adalah sumber enlightenment kita, itu kan. Allah menundukkan cahaya langit itu untuk masuk ke dalam batin seseorang. Wal qamar da'ibaini, dan juga bulan. Ya, syams itu maskulin, al qamar itu cahaya feminin. Da'ibaini, dua-duanya komposisi proporsionalitasnya itu sangat diperlukan. Wasakhalakumul laila wan nahar, Allah menciptakan al-lail dan an-nahar. Al-lail bisa berarti malam dalam pengertian gelap, an-nahar bisa berarti siang. Tapi al-lail juga bisa berarti keheningan, kelembutan, kesyahduan, kepasrahan. An-nahar juga bisa berarti maskulin, kekerasan, kekasaran, dan seterusnya. Kombinasi antara keduanya itulah yang akan melahirkan insan kamil. Kalau al-lail melulu, kita jadi malaikat, tidak bisa jadi khalifah. Kalau an-nahar melulu, kita akan jadi iblis, itu nggak ada ketundukannya sama sekali. Jadi al-lail an-nahar itu proporsional. Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu, dan kami berikan apapun yang kalian minta. Ya, asal ya, cara kita minta itu seperti apa itu. Ada bilisanil maqal, dengan komat kamitnya mulut only, tidak ada pembatinan. Ada dengan bilisanil hal, dengan spirit yang mohon kepada Allah. Ada bilisanil istidad, ya Allah aku pasrah, terserah apa yang kau anggap baik berikanlah kepada aku, itu istidad. Wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha innal insana ladzalumun kafar. Kalau kalian itu semuanya mau menghitung-hitung, rusak. Mesin penghitung itu tidak bisa ditemukan oleh menemukan angka-angka kebaikan Allah. Oksigen yang kita hirup setiap malam, setiap siang itu, ya, coba bayangkan kalau nggak ada ozon yang melingkari atmosfer bumi kita, maka cahaya matahari itu akan mati keracunan kita di bumi ini. Siapa yang mengatur semua secara teleologis ini? Itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kebangetan kalau kita tidak ingin mengingat-ingat kebesaran Allah. Ayat ini mengingatkan kita semuanya. Hai manusia, jangan melampaui batas sebagai wakilku di muka bumi, representatifku. Ya, khalifah yang melampaui bumi itu akan mempercepat proses dunia ini kiamat. Demikian Bapak Ibu sekalian. Sayang sekali saya ingin berhadapan dengan para pakar Bapak Ibu kita di sini juga. Tetapi saya di Semarang dalam rangka menghadiri promosi profesornya teman saya di sini, dan saya juga diminta terlibat. Mungkin saya tidak bisa berlama-lama. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ada penghayatan yang bisa kita simak dari apa yang saya sampaikan tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustadz atas pencerahan yang disampaikan pada hari ini. Tidak saja menyangkut masalah 3 ayat ini, namun bagaimana tadi Ustadz telah mengajak kita semuanya untuk dapat merefleksikannya terhadap situasi dan kondisi yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga betapa beliau menyampaikan semuanya ini semoga menghadirkan rasa syukur yang lebih tinggi lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Nah Ustadz, kira-kira jam berapa Ustadz harus meninggalkan forum ini Ustadz, agar saya bisa Iya. Atau apakah 1 atau 2 pertanyaan? Oke, boleh, silakan. Baik. Terima kasih Ustadz. Ingin kami sampaikan pertanyaan disampaikan oleh Ibu Erna Mohtar. Beliau menyampaikan melalui direct message via WA, disampaikan bahwa menyikapi atas situasi dan kondisi masyarakat yang dihadapi sekarang ini Ustadz. Bagaimana kiat-kiatnya Ustadz agar ketika kita mendapati kita tidak sesuaian antara apa yang kita dapati di seputar lingkungan kita, baik secara nasional ataupun global, dengan nilai-nilai nurani yang berada di dalam diri, agar tidak terjadi pemberontakan diri terhadap situasi dan kondisi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai itu. Kiat-kiat apa Ustadz yang bisa kita lakukan agar benar-benar kita dapat menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya? Tolong
unmute Ustaz, sepertinya termute. Ya. Saya kira ini pertanyaan kita semuanya kan. Tapi Allah memberikan satu solusi. Wasta'inu bis sabri wassalam. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Nah, apa itu sabar? Pernah saya jelaskan. Sabar itu bukan saja untuk berhenti membalas kepada orang yang menghina kita. Bukan saja sabar dalam arti lewati semua bentuk penderitaan. Bukan saja sabar dalam arti mengendalikan diri. Itu sabar standar. Makin tinggi tantangan yang kita hadapi, makin kualitas kesabaran itu pun juga harus meningkat. Dalam Al-Quran diperkenalkan 3 macam sabar. Ada as-sabir, ada al-masabir, ada as-sabur. Bahkan ada yang membagi 4 as-sabar, tapi kalau saya cenderung al-masabir sama dengan as-sabar. Sabir itu ya standar tadi. Tapi kalau al-masabir sudah memaafkan sekaligus melupakan. Aku sudah maafkan, tapi aku tidak bisa melupakan. Itu baru as-sabir. Bukan itu yang mengundang keajaiban. Keajaiban yang akan datang itu manakala kita mampu meniru Rasulullah SAW. Air susu dibalas air tuba. Kalau yang pertama tadi air susu dibalas air susu, wajar kan? Air tuba dibalas air tuba, wajar juga kan? Tapi air susu dibalas air tuba, itulah al-masabir. Aku sudah maafkan dan aku melupakan. Ya. Air tuba dibalas susu, Ustaz ya? Iya, air susu dibalas air tuba. Nah kalau as-sabur, itulah air tuba dibalas dengan air susu. Itu ada bedanya tuh. Saya kan yang membesarkan. Ya Allah, dia nggak mungkin jadi camat kalau bukan saya. Saya memberikan beasiswa, tapi kok menjadi camat, nengok pun juga enggak. Iya, tapi kita sabar. Ya, hari ini adalah hari ini. Kita nggak usah bereaksi, nggak usah ikut demo mereka, biarin aja. Walaupun janji pemilunya nggak seperti apa yang kita dijanjikan, tapi udah kita jawab dengan diam. Itu kalau masih bereaksi, masih as-sabir. Tapi kalau nggak ada reaksi, ya kita doakanlah mudah-mudahan dia dapat petunjuk. Tapi kalau as-sabur, ya air tuba, dia menghina kita, dia memfitnah kita. Bukan saja memaafkan, tetapi kita kasih bantuan anaknya. Dia miskin. Mungkin dia melakukan itu semuanya karena persoalan rumah tangganya. Kita bantu rumah tangganya. Pak, kenapa bodoh banget? Dihina, difitnah kok malah dibantu? Bukankah Rasulullah pernah dilempari, kakinya berdarah-darah? Padahal mereka akan diberikan petunjuk Allah, malah diusir. Tapi Nabi mendoakan, ya Allah, Allahumma dia qaumi, ampunilah itu kaumku, jangan siksa, karena dia adalah tidak tahu siapa aku. Nah, jadi kita kurang sabar. Disangka kita sabar, padahal di atas sabar itu masih banyak inti kesabaran yang lain. Mari kita meningkatkan kualitas kesabaran kita. Jangan menggunakan kualitas sabar yang standar menghadapi krisis. Harus menghadapinya dengan intermediate sabar. Kesabaran intermediate, bahkan kalau perlu kesabaran advance. Itulah yang akan memberikan solusi terhadap kehidupan kita. Di samping itu juga nanti tawakal. Tawakalnya pun juga bukan tawakal standar. Ada namanya taslim, ya, menyerahkan dirinya kepada Allah sambil berusaha. Tapi kalau bisa sampai ke puncaknya, tafwid seperti tawakalnya bayi. Nggak pernah berteriak bayi itu kan minta makan. Diam aja. Cukup berkeinginan, Allah yang proaktif untuk mengatur nutrisi apa yang diperlukan janin ini. Kayak tawakalnya mayat, cukup melipat tangan.
satu RT terlibat, yang menggali makamnya siapa, memandikan siapa, mensalatkan siapa, takziahnya siapa. Dia asyik ya di atas pembaringannya melipat tangan, satu RT sibuk. Jadi kenapa? Karena tawakal, pasrah penuh puncaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis Nabi kan, kalau manusia bisa tawakalnya seperti burung, maka Allah akan menganugerahkan rezeki seperti burung. Ada yang menyayangkan, seandainya Rasulullah tidak menawar-nawar, ya, salatnya 50 kali dalam sehari semalam, maka rezeki umatnya tidak akan seperti sekarang. Tapi dia ikut Nabi Musa yang logika mindednya. Akhirnya tinggal 5. Untung 5, tidak 2. Seperti Nabi Musa. Nah, akhirnya wilayah keajaiban kita masih ada. Jadi cara misteri untuk bisa menyelesaikan persoalan kita, lakukan cara-cara misteri pula. Jangan menggunakan cara-cara logik only, tapi kita juga harus memberikan ekstra spiritual. Ya, itulah yang disebut warid. Warid itu adalah bonus dari Allah secara istimewa. Tapi warid itu hanya bisa muncul kepada orang yang ahli wirid. Kalau ahli zikir, no. Zikir bedanya apa dengan wirid? Ya, kalau lagi mood berzikir, tapi kalau lagi nggak mood nggak berzikir kan. Tapi kalau wirid, pokoknya apapun yang terjadi, dia tetap akan konsisten. Zikirnya kepada Allah, itu namanya wirid. Wirid ini yang melahirkan warid, bonus Allah, bukan zikir. Nah, jadi sebetulnya kata kuncinya ada semuanya pada diri kita. Ya. Jihad itu hanya fisik, tapi sertakan dengan mujahadah. Siang malam cari uang, itu jihad. Tapi nggak ada kontemplasinya dengan langit sang pemberi rezeki, nggak dapat. Bahkan frustrasi, aku mandi keringat kok, tapi nggak dapat. Kurang. Apanya yang kurang? Ijtihad dan mujahadah. 3 kombinasi ini, jihad secara fisik, ijtihad itu pakai akal mencari rezeki, dan yang ketiga adalah mujahadah, connectivity-nya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada otot yang bekerja itu jihad, lalu disertakan dengan akal pikiran, reason, itu ijtihad, lalu kita mohon kepada Allah, itulah mujahadah. Jadi jihad, ijtihad, mujahadah yang melahirkan rezeki yang tidak terduga-duga itu. Itulah yang disebut dengan wa may yattaqillah yaj'al lahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang mencapai kombinasi 3 jihad, ijtihad, mujahadah, itulah yang akan mendapatkan rezeki yang tidak terduga-duga dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita nggak dapatkan rezeki seperti ini, introspeksi, pasti ada yang kurang. Mungkin hanya jihad only, tapi tidak ada ijtihad, creation by reason-nya. Tidak ada mujahadah, contemplation with God. Nah, kalau kombinasi ketiga ini dilakukan, la haula wala quwwata illa billah. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ya. Jadi Bapak Ibu, mari kita naik kelas dalam pencarian. Tidak mungkin cara biasa yang bisa diselesaikan untuk menyelesaikan persoalan luar biasa. Jadi persoalan yang luar biasa, solusinya pun juga harus pendekatan yang luar biasa pula. Jadi jangan hanya mukhlis, kita yang masih berupaya untuk ikhlas. Jadilah mukhlas niscaya, given dari atas, acquired from the God. Ya, itu namanya kasab dari Allah. Amin. Hanya syukur, tapi syakur. Syukur itu hanya mensyukuri nikmat. Tapi kalau syakur, dia penuh understanding bahwa apapun yang datang dari Allah yang Maha Baik, pasti semuanya baik. Sehingga kelapangan dadanya itu menerima segalanya. Dengan demikian, ya, kemiskinan itu kan state of mind kita kan. Aku bisa menjadi orang kaya sekarang dengan cara melapangkan dada. Hari itu kita kaya. Tapi sekalipun memiliki properti sebanyak-banyaknya, kalau dadanya sumpah, pada hari itu juga langsung miskin tuh. Orang miskin ialah orang yang banyak keinginannya.
Sedangkan orang kaya sudah nggak ada keinginannya lagi kecuali hanya Allah, itu orang kaya. Terima kasih. Masya Allah. Baik Ustadz, saya ingin sekali meneruskan diskusi ini, namun sinyal dari Ustadz bahwa Ustadz harus segera menyiapkan diri. Ustadz, mohon izin Ustadz apabila menyampaikan salam dari Profesor Riyadi yang dalam perjalanan keluar kota pada pagi hari ini, sehingga kita akan diwakili para peserta ini menyampaikan apresiasinya melalui Pak Rudi Rajab kepada Pak Rudi. Kami persilakan Pak Rudi untuk meng-unmute-kan audionya, Pak Rudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang kami sayangi, kami cintai Profesor Nasaruddin Umar, Pak Hasan, dan seluruh jemaah NBO yang dicintai Allah. Pak Prof, kami sangat menyadari bahwa setiap kali bertemu dengan Bapak, setiap kali terbuka hati kami, kolbu kami, dengan pencerahan yang sangat luar biasa, Masya Allah. Dari geoeconomics knowledge yang Bapak sampaikan tadi, terbuka juga pemikiran kami di mana bangsa ini sekarang. Bangsa ini kurang bersyukur barangkali, atau kami ini yang tidak tahu cara bersyukur. Pak Ustadz sudah menyampaikan dengan cara yang sangat sistematis, tapi memang tidak terasa Pak Nasar. 1 jam dengan Bapak ini inginnya menjadi 2 jam. Kalau Pak Hasan inginnya menjadi 3 jam. Kami semua inginnya terus-menerus mendapatkan pencerahan supaya kita bisa memadukan jihad, istihad, dan mujahadah. Mohon maaf atas semua kesalahan dan akan ketidaksabaran kami untuk menunggu Pak Ustadz, tapi kami tetap menunggu setiap Jumat Pak. 1.000 orang ditambah dengan yang terpental tadi, sangat-sangat sekali mengharapkan ilmu-ilmu yang Bapak sampaikan kepada kita semua. Sekali lagi terima kasih atas waktu Bapak yang sangat pendek tapi sangat bermakna untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi atas sambutannya. Baiklah Ustadz, sebetulnya tadi ada sebuah puisi ingin disampaikan oleh Pak Yasmil, namun kami memahami akan keterbatasan waktu, jadi kepada Pak Yasmil mudah-mudahan bersabar ya Pak Yasmil, insya Allah pada hari Jumat depan akan kita tampilkan ketika Ustadz memiliki lawan waktunya. Ustadz terima kasih sekali, Ustadz berada di Semarang pun di tengah persiapan acara, Ustadz masih menyempatkan hadir di acara ini, namun kami mohon Ustadz dapat menutup acara ini dengan doa. Ustadz kami persilakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf ya, pingin berlama-lama dengan para kekasih Allah SWT di sini, tapi ya teman-teman juga menunggu, insya Allah mudah-mudahan kita semuanya berkahnya. Mari kita bacakan surah Al-Fatihah sebagai doa pada keluarga kita yang mungkin belum bisa dipanggil Allah untuk sujud, belum mau tersentuh air wudhu. Pada itu kan keluarga dekat kita, mungkin anak kita sendiri. Masih ada anggota keluarga kita itu yang belum mau berhenti melakukan dosa-dosa. Ada keluarga kita yang masih belum disembuhkan oleh Allah dari penyakit. Bahkan mungkin juga kita merindukan orang tua kita. Ungkapkanlah rasa rindunya kepada Allah pada hari Jumat berjamaah ini dengan mengirimkan doa. Semoga bertajasud menjadi parsel bingkisan yang menghibur mereka. Mari kita membuat kedua orang tua kita tersenyum di alam pembaringannya di sana. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salih. Wa ila hadratil Mustafa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa man tabi'ahu ila yaumil Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Allahumma inna nasta'inuka wa nastahdika wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa nu'minu bika wa natawakkalu 'alaik wa nutni 'alaika al-khaira kull wa nashkuruka wa la nakfur. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nafat narju rahmataka wa nakhsha 'adzabak inna 'adzabaka jidda bil kufari mulhaq. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyaratan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbirhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf juga Bapak Ibu sekalian, kalau mau ingin bersama saya ada zooming setiap hari Senin Kamis ya di Nuo, insyaallah. Mungkin ini walaupun sudah terlalu jauh ya, mungkin kita sudah 3 tahun, tapi mudah-mudahan masih bisa mengikuti dengan kekuatan-kekuatan mujahadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, semoga Allah mudah dan lancarkan urusan Ustadz di Semarang, dan semoga sehat walafiat selalu dan bisa kembali ke Jakarta berkumpul lagi bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Dan baiklah, sama-sama kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini dengan sama-sama kita membacakan doa bersama, semoga Allah mengabulkan dan menijabahkannya, dan insya Allah kita berjumpa lagi nanti malam dengan acara tadarus bareng kita pada jam 8 malam. Sama-sama kita membacakan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.